teman-teman pendengar setiap podcast kami di Hidup Sehat. Selamat datang di episode terbaru. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang penyakit diabetes. Bersama saya, Adam, dan rekan saya, Dina di sini. Halo semua. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang banyak dialami masyarakat tapi seringkali masih disalahpahami. Jadi, di episode ini kita akan kupas tuntas apa itu diabetes, dampaknya, faktor risikonya, hingga cara mencegah dan mengatasinya. betul sekali. Dina, mungkin kita bisa mulai dengan penjelasan dasar. Apa itu sebenarnya diabetes? Tentu Adam, diabetes adalah kondisi kronis di mana tubuh kita tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik. Ada dua tipe utama, diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh gangguan pada sistem kekebalan tubuh, dan diabetes tipe 2 yang biasanya berkaitan dengan gaya hidup dan faktor risiko lainnya. Ada juga diabetes gestasional yang dialami wanita selama kehamilan. Wah, kedengarannya cukup serius ya. Apa dampak dari penyakit ini, Dina? Dampaknya bisa sangat luas, Adam. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf, hingga kebutaan. Bahkan luka kecil pun bisa menjadi ancaman besar bagi penderita diabetes karena proses penyembuhan yang lambat. Benar-benar penyakit yang harus diperhatikan ya. Kalau begitu, apa saja faktor risiko yang membuat seseorang rentan terkena diabetes? Ada banyak faktor, Adam. Untuk diabetes tipe 2, beberapa faktor risiko utamanya adalah obesitas, pola makan tinggi gula dan lemak, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, usia di atas 45 tahun, dan juga tekanan darah tinggi. Selain itu, stres kronis juga bisa memperburuk risiko ini. Jadi, gaya hidup memang sangat berpengaruh ya. Bisa kasih contoh kasus, Dina? Mungkin seperti gejala yang dialami seseorang dengan diabetes? Tentu. Misalnya, gejala klasik diabetes meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil, cepat lelah, penglihatan kabur, dan luka yang sulit sembuh. Pada tipe 1, gejalanya sering muncul tiba-tiba, sementara pada tipe 2, gejalanya bisa berkembang perlahan sehingga kadang tidak disadari. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah diabetes? Pencegahannya melibatkan perubahan gaya hidup. Misalnya, menjaga pola makan sehat dengan banyak makan sayur, buah, dan biji-bijian utuh. Selain itu, penting untuk rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, terutama jika ada riwayat keluarga dengan diabetes. Baik, itu untuk pencegahan. Lalu bagaimana cara mengelola diabetes jika sudah terdiagnosis? Manajemen diabetes meliputi 3 hal utama, pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan. Penderita diabetes harus mengikuti diet yang sesuai, biasanya dengan membatasi gula sederhana dan memilih karbohidrat kompleks. Olahraga rutin juga sangat penting untuk membantu mengatur kadar gula darah. Jika diperlukan, dokter mungkin akan meresepkan obat oral atau insulin. Dan bagaimana dengan metode pengobatan modern, Dina? Ada perkembangan terbaru? Tentu, Adam. Salah satu metode yang sedang berkembang adalah teknologi seperti Continuous Glucose Monitoring (CGM) untuk memantau kadar gula darah secara real time. Selain itu, ada juga terapi insulin pump yang lebih praktis. Namun, kunci utamanya tetap pada edukasi penderita untuk memahami kondisi mereka dan disiplin dalam menjalani pengelolaan diabetes. Luar biasa. Jadi intinya, dengan pencegahan dan pengelolaan yang baik, diabetes sebenarnya bisa dikontrol, ya? Betul sekali, Adam. Diabetes bukan akhir segalanya. Dengan pola hidup sehat, dukungan dari keluarga, dan perawatan yang tepat, penderita bisa tetap hidup produktif dan berkualitas. Setuju, Dina. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat informatif ini. Semoga pendengar kita mendapatkan banyak wawasan dari episode ini. Terima kasih juga, Adam. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa jaga kesehatan kalian, ya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di episode selanjutnya, kirimkan saja melalui media sosial kami. Dan jangan lupa, selalu cek kesehatan secara rutin, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika merasa ada gejala-gejala yang mencurigakan. Terima kasih sudah mendengarkan, teman-teman.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Oh, hampir lupa Dina. Sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin menambahkan pesan kecil. Untuk teman-teman yang sudah menjadi pejuang diabetes, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada banyak komunitas pendukung yang bisa membantu kalian berbagi pengalaman dan motivasi. Benar sekali Adam, berbagi cerita dengan sesama penderita atau keluarga penderita dapat memberikan semangat dan inspirasi. Jadi jangan ragu untuk mencari komunitas yang positif dan mendukung. Oh iya Dina, sebelum benar-benar selesai, kita bahas sedikit ya tentang nyeri pada jempol kaki yang sering dialami oleh penderita diabetes. Tentu Adam, nyeri pada jempol kaki bisa jadi tanda awal neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf akibat gula darah yang tinggi dalam waktu lama. Ini adalah komplikasi umum diabetes. Gejalanya bisa berupa rasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa. Dan untuk pengobatan sementara, apa yang bisa dilakukan? Pengobatan sementara yang bisa dilakukan adalah merendam kaki dalam air hangat untuk melancarkan aliran darah, menggunakan krim atau salep pereda nyeri yang sesuai anjuran dokter, serta menghindari tekanan berlebih pada jempol kaki, misalnya dengan memakai sepatu yang nyaman. Tetapi, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk pengobatan yang lebih menyeluruh. Terima kasih Dina untuk tambahan informasi ini. Semoga tips ini membantu teman-teman pendengar yang mungkin mengalaminya. Sama-sama Adam, ingat ya teman-teman, jangan pernah anggap sepele nyeri atau gejala apapun pada kaki, terutama jika kalian memiliki diabetes. Dengan begitu, kita benar-benar selesai untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa dan tetap semangat menghadapi hari-hari kalian.